ada 4. Yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian metode penelitian, hasil pembahasan dan analisis, dan yang terakhir yaitu penutup. Yang pertama adalah tentang pendahuluan. Infrastruktur transportasi merupakan elemen vital dalam mendukung konektivitas antar wilayah, mobilitas masyarakat, dan perkembangan ekonomi suatu kota. Infrastruktur yang baik seperti jalan umum akan meningkatkan efisiensi logistik dan mempermudah pergerakan barang serta orang. Salah satu infrastruktur transportasi yang penting adalah jalan utama di wilayah yang di Kecamatan Simokerto, Surabaya, berfungsi sebagai tulang punggung mobilitas masyarakat. Nah, tujuan dari penelitian kita kali ini adalah pertama untuk mengidentifikasi dan menilai, menyusun serta merekomendasikan terkait infrastruktur jalan umum. Yang kedua, berdasarkan hasil identifikasi kami dan evaluasi tersebut, laporan ini akan menyusun rekomendasi konkret untuk perbaikan dan pengembangan infrastruktur. Rekomendasinya akan mencakup aspek jalan umum. Nah, untuk kecamatan dari hasil proyek kami ada di Kecamatan Simokerto yang memiliki luas sekitar 2,6 km persegi yang meliputi beberapa kelurahan. Yang pertama ada Kapasan, Taman Rejo, Simokerto, Sidodadi, dan Simolawak. Kecamatan Simokerto sendiri berbatasan yang pertama di sebelah utara ada Kecamatan Semampir dan Kecamatan Kenjeran. Yang di sebelah timur ada Kecamatan Taman Sari, yang di sebelah selatan ada Kecamatan Genteng, dan di sebagian barat ada Kecamatan Pagenjera. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Di jenis penelitian yang kami gunakan adalah metode kuantitatif deskripsi deskriptif yang berfokus pada pengumpulan data, survei, observasi atau dokumentasi. Selanjutnya pada penelitian yang mengacu pada peraturan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 bahwa infrastruktur jalan sebagai salah satu pilar utama untuk kesejahteraan umum dan sebagai prasarana dasar dalam pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai bagian dari sistem transportasi nasional melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai konektivitas antar pusat kegiatan, keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah dalam persatuan ekonomi dan juga nasional. Jaringan jalannya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah arteri, berfungsi sebagai melayani angkutan umum. Yang kedua adalah jaringan jalan kolektor yang melayani angkutan berumpul. Yang ketiga ada jalan lokal yang melayani angkutan setempat. Selanjutnya, variabel indikator penilaian infrastruktur untuk jalan umum. Kami membandingkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Yang pertama ada kondisi ekosistem jalan, yang kedua ada jalur pemisah 2 arah, yang ketiga ada rambu lalu lintas, selanjutnya trotoar, lampu penerang, dan juga marka jalan serta traffic light. Selanjutnya ialah metodologi penelitian. Yang pertama, metode pengumpulan data yang kami gunakan ada 2. Yang pertama sekunder, yakni metode yang kami cari informasi-informasi yang kami cari melalui Badan Pusat Statistik juga Citra Salin. Kemudian primer, yakni informasi-informasi atau data yang kami kumpulkan secara langsung dan kami observasi langsung ke lapangan. Lalu kemudian metode analisis data yang kami gunakan adalah metode analisis kualitatif deskriptif sebagai landasan metodologi utama. Metode ini membentuk kerangka evaluatif yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja jalan melalui perspektif non-linear. Lalu selanjutnya ialah pembahasan dan analisis. Klasifikasi jalan umum yang kami gunakan berdasarkan peraturan yang sedang berlaku, yakni Nomor 38 Tahun 2004. Yang pertama ada jalan arteri, jalan yang berfungsi untuk melayani angkutan umum dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk yang dibatasi secara berguna. Kemudian itu dibagi lagi menjadi 2, yakni arteri primer yang menghubungkan antara PKN atau pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Kecepatan paling rendahnya 60 km per jam dan lebar badan jalan minimal 111 meter. Kemudian arteri sekunder yang menghubungkan kawasan primer dan kawasan sekunder ke-1 antara kawasan sekunder ke-1, kawasan sekunder ke-1 dengan kawasan sekunder ke-2. Kecepatan yang paling rendah 30 km per jam dan lebar badan jalan minimal 11 meter. Dari 2
selanjutnya yaitu klasifikasi jalan umum pada jalan kolektor. Jalan kolektor sendiri merupakan jalan yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk atau access road dibatasi. Dan jalan kolektor ini ada dua jenis. Yang pertama yaitu kolektor primer, yaitu jalan yang menghubungkan antara PKM dengan PKL, antar PKW atau antar PKW dengan PKL, dan memiliki kecepatan paling rendah 40 km per jam dan lebar badan jalan minimal 9 meter. Kemudian untuk kolektor sekunder yaitu jalan yang menghubungkan antar kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga dan memiliki kecepatan paling rendah 30 km per jam dan lebar badan jalan minimal 11 meter. Nah, berikut merupakan tabel dari 4 jalan kolektor di Kecamatan Simokerto berdasarkan PP nomor 34 tahun 2006. Untuk keempat jalan ini sudah sesuai dengan peraturan tersebut. Kemudian selanjutnya ada klasifikasi jalan umum untuk jalan lokal. Jalan lokal ini sendiri merupakan jalan yang berfungsi untuk melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Nah, untuk jalan lokal ini juga dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu lokal primer, yaitu jalan yang menghubungkan antara PKM dengan pusat kegiatan lingkungan, PKW dengan pusat kegiatan lingkungan, antar PKL, PKL dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lingkungan, dan memiliki kecepatan paling rendah 20 km per jam dan lebar jalan minimal 7,5 meter. Kemudian untuk lokal sekunder yaitu jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder ke-1, antar kawasan sekunder ke-1, kawasan sekunder ke-1 dengan kawasan sekunder kedua, dan kecepatan paling rendah 10 km per jam serta lebar badan jalan minimal 7,5 meter. Nah, berikut merupakan tabel untuk klasifikasi 21 jalan lokal di Kecamatan Simokerto. Contoh beberapa jalan yang telah sesuai dengan peraturan dengan PP nomor 34 tahun 2006 yaitu Jalan Bolodewo, Jalan Kertopaten, Jalan Ngantik, dan lainnya. Kemudian untuk jalan yang masih belum sesuai yaitu ada Jalan Gembong, Jalan Kampung Seng, Jalan Kapas Jaya, dan lainnya. Kemudian selanjutnya ada analisis kelengkapan dan juga pelayanan infrastruktur jalan umum. Nah, di sini pertama di jalan kolektor untuk kondisi existingnya sendiri yang memiliki kondisi yang baik itu ada di Jalan Kapasari, Jalan Kenjeran, dan juga Jalan Raya Sudoto Lor. Untuk yang kurang baik sendiri ada di Jalan Kapasan. Kemudian untuk jalur perpisah dua arahnya ada di Jalan Raya Sudoto Lor, Jalan Kapasan, dan juga Jalan Kenjeran. Untuk yang kurangnya di Jalan Kapasari. Kemudian untuk rambu lalu lintas kondisi yang baik terdapat pada semua jalan kolektornya. Kemudian untuk trotoar dengan kondisi yang baik terdapat pada Jalan Raya Sudoto Lor dan juga Jalan Kenjeran. Untuk yang kurang baik ada di Jalan Kapasan dan juga Jalan Kapasan. Kemudian untuk lampu penerangan, mapa jalan, dan juga traffic light itu di jalan kolektor sendiri itu mereka semua memiliki kondisi yang baik. Kemudian untuk jalan lokal untuk kondisi existing jalannya yang baik itu diantaranya ada Jalan Sidosoyo Lebar, Jalan Simolawang Baru, Jalan Jatuh Wetan, Jalan Pecindilian, dan juga lain sebagainya. Kemudian yang kurang baik ada di Jalan Kampung Seng, Jalan Gembong, Jalan Kapas Jaya, dan lain-lain. Kemudian untuk jalur perpisah dua arah di jalan lokal sendiri itu tidak semua jalan memiliki separator jalan. Nah, akan tetapi untuk jalan yang memiliki separator jalan itu mereka semua memiliki kondisi yang baik. Nah, contohnya ada di Jalan Sidosoyo Lebar dan juga Jalan Sidoto Wetan. Kemudian begitu pula untuk rambu lalu lintas tidak semua jalan memiliki rambu. Kemudian dengan kondisi yang baik itu ada contohnya di Jalan Sidotopo, Jalan Pengirian, Jalan Nyambungan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk trotoar sendiri contoh yang baik ada di kondisi yang baik ada di Jalan Sidotopo Wetan. Kemudian untuk sebagian besarnya itu masih kurang baik. Kemudian untuk lampu penerangan di semua jalan lokal yang kami analisis itu memiliki kondisi baik. Kemudian untuk marka jalan itu juga terdapat jalan yang tidak memiliki
jalan Sidosoyo lebar, jalan Pecindilan, dan juga jalan yang Plungan. Untuk contoh yang di kondisi kurang baik itu ada di Jalan Tambarjo, Jalan Sidotopo, Wetan, Jalan Gunung Irian, Jalan Kapas Rampung. Kemudian traffic light sendiri juga tidak semua jalan memiliki traffic light. Nah, untuk contoh yang kondisi baik itu semua jalan yang memiliki traffic light itu memiliki kondisi yang baik. Ya, selanjutnya kita membahas tentang potensi. Di Kecamatan Simokerto, Surabaya Pusat memiliki potensi besar di sektor ekonomi, sosial budaya, dan infrastruktur. Dengan luas 2,6 km persegi, kawasan ini menjadi pusat perdagangan aktif, seperti Pasar Kapasan yang dikenal sebagai pusat tekstil terbesar di Surabaya, serta berbagai UMKM di bidang kuliner, kerajinan, dan jasa transportasi yang mendukung ekonomi lokal. Lokasi strategisnya dekat pusat kota mempermudah aktivitas logistik dan distribusi barang. Keberagaman etnis di wilayah ini menciptakan harmoni sosial didukung oleh kegiatan budaya seperti perayaan Imlek dan pasar malam, serta kehadiran bangunan tua bergaya kolonial yang menarik wisatawan Simokerto. Simokerto juga memiliki infrastruktur memadai, termasuk sekolah, puskesmas, dan pasar tradisional. Dengan akses transportasi yang baik, potensi ini diperkuat oleh program penghijauan dan pemberdayaan masyarakat, menjadikan Simokerto sebagai kawasan perdagangan sekaligus area hunian yang menarik. Nah, untuk masalahnya, Kecamatan Simokerto ini memiliki kepadatan penduduk yang cukup tinggi, sehingga masalah utama yang sering muncul adalah keterbatasan ruang untuk hunian dan fasilitas publik. Kawasan ini juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan lingkungan, seperti kawasan kumuh di beberapa area akibat kurangnya pengolahan limbah dan ruang terbuka hijau yang masih terbatas. Hal ini dapat menghambat pengembangan potensi wilayah secara optimal, khususnya dalam menciptakan lingkungan yang nyaman untuk bekerja dan tinggal. Nah, yang terakhir kita bahas tentang kesimpulan. Analisis kerja infrastruktur jalan pada Kecamatan Simokerto ini menilai kinerja infrastruktur jalan berdasarkan beberapa variabel, seperti aspek kondisi sistem jalan, pemisah jalur, rambu lalu lintas, trotoar, lampu penerangan, marka jalan, dan traffic light. Dari hasil analisis jalan kolektor di Simokerto memiliki kondisi cukup baik secara keseluruhan, dengan beberapa aspek seperti rambu lalu lintas dan lampu penerangan yang memadai. Namun, beberapa masalah ditemukan pada trotoar dan marka jalan yang kondisinya bervariasi antara baik hingga sangat buruk. Untuk jalan lokal, sebagian besar masih membutuhkan peningkatan dalam berbagai aspek, terutama perbaikan permukaan jalan, penyediaan trotoar yang layak, dan pemasangan rambu atau marka jalan yang sesuai standar. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya